Aduh Kak Esther, kayaknya lemas ini adik-adik. Kita ajak bersukacita lagi ya Kakak Esther. Yuk adik-adik, masih tetap berdiri ya. Kita masih mau bernyanyi. Kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 262. Apabila kita sukacita. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Dan adik-adik harus bersukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah begitu baik mau menyertai kami sepanjang hari yang boleh kami lewati 1 minggu ini. Tuhan Yesus, saat ini kami boleh ada dari rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah ini. Berkati kami masing-masing Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan, biar kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk ya. Nah sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mau ajak kita semua menaikkan pujian dari Kidung Ceria nomor 140, firman Tuhan. Mengajak kalian semua kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang membuka hati pikiran kami, sehingga firman yang sebentar akan kami baca, sebentar akan kami dengarkan, mampu kami pahami Tuhan, menjadi suluh di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu ini, sehingga kiranya adik-adik yang berada di rumah boleh senantiasa dengan mudah memahami apa yang hamba sampaikan. Terpuji Engkau Tuhan, amin. Adik-adik, bacaan kita hari ini terambil dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kakak ulangi, Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat kelima. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku
setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Ya, hari ini kakak senang sekali adik-adik. Kakak bisa kembali ada di sini, bisa melayani adik-adik. Meskipun kita semua tidak bisa bertatap muka ya adik-adik. Nah, kakak yakin kalian semua hari ini yang ada di rumah, juga kakak, kita semua beribadah dalam sukacita. Nah adik-adik, mau mengawali cerita kakak hari ini, kakak ingin mengingatkan buat adik-adik sebelum kakak cerita tentang apa yang tadi kita baca ya. Nah, kakak ingin mengingatkan seorang tokoh di dalam Alkitab yang pastinya adik-adik semua sudah sangat mengenal. Ya, seorang tokoh yang luar biasa, yang pelayanannya untuk mengabarkan firman Tuhan, seorang yang punya kemampuan luar biasa, orang yang pintar, orang yang tidak pernah patah semangat untuk melayani dan memberitakan firman Tuhan, meskipun dia banyak mendapat rintangan, ada banyak pergumulan di dalam pelayanannya. Nah, adik-adik tahu gak siapa tokoh ini? Dia seorang rasul adik-adik. Dia banyak menulis surat-surat untuk jemaat-jemaat yang ada di Korintus, yang ada di Filipi, dan lain-lain. Ayo, siapa ini rasulnya adik-adik? Iya, benar sekali. Ini adalah Rasul Paulus. Ya adik-adik, Rasul Paulus inilah yang menulis surat Filipi. Seperti bacaan kita tadi. Bahkan Rasul Paulus menulis surat Filipi ini ketika dia sedang berada di dalam penjara adik-adik. Lah Kak, kenapa Rasul Paulus di penjara? Paulus itu orang jahat Kak? Pasti adik-adik bertanya seperti itu. Karena penjara pasti adik-adik membayangkan kalau orang itu jahat. Nah, bukan adik-adik. Rasul Paulus saat itu di penjara karena ia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu hal memberitakan tentang Tuhan Yesus itu dianggap sebagai pemberontakan. Nah, pemerintah pada saat itu takut kalau orang-orang semua, masyarakat semua, jemaat yang ada di Filipi justru mengikut kepada Tuhan Yesus. Tapi dalam situasi yang demikian adik-adik, meskipun Rasul Paulus di dalam penjara, dia tidak pernah surut dalam semangat pelayanannya untuk tetap memberitakan siapa itu Yesus Kristus. Nah, seperti tadi, meski di dalam penjara, meski dia dalam himpitan, penjara gak enak ya adik-adik. Ruangnya terbatas, kita tidak bisa melihat pemandangan dengan bebas, tidak bisa bertemu dengan orang-orang. Tapi dia tidak pernah surut adik-adik. Rasul Paulus tidak patah semangat. Dia justru lebih giat untuk menyampaikan tentang Tuhan Yesus kepada jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Nah, dengan keterbatasannya tadi, dia tetap bersyukur. Dia tidak pernah berkeluh kesah akan situasi yang dia alami. Bahkan sebaliknya, Rasul Paulus menyatakan rasa syukurnya kepada Yesus yang senantiasa memberkati kehidupannya. Rasul Paulus tetap bersyukur adik-adik karena dia tahu bahwa jemaat-jemaat yang mengikut Yesus di luar sana tetap bertumbuh,
bertumbuh sedemikian rupa di tengah-tengah masyarakat. Nah, rahasia syukurnya inilah yang dituangkan Paulus dalam suratnya untuk jemaat di Filipi sebagai nyanyian sukacita. Paulus bersyukur adik-adik untuk persekutuan yang ada, dan dia tahu karena campur tangan Tuhan Yesuslah makanya semua itu bisa terjadi. Jemaat terus bertumbuh. Nah, adik-adik, tahu kalian bagaimana cara Paulus mengungkapkan rasa syukurnya? Ya, Paulus bersyukur dengan cara terus dan terus bertekun di dalam doa. Nah, betul adik-adik, hal yang paling sederhana yang diajarkan oleh Rasul Paulus yang bisa kita pelajari adalah Paulus selalu bersyukur. Bersyukur dengan cara apa adik-adik? Bersyukur dengan cara rajin dan tekun berdoa. Rajin dan tekun untuk mendengar apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Nah adik-adik, kita belajar nih dari Rasul Paulus adik-adik. Nah, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita kalau kita mau bersyukur itu tidak hanya dalam keadaan senang, tidak hanya pada saat kita sehat, atau kita bersyukur kalau kita dikasih hadiah saja, atau kita hanya bersyukur ketika kita mendapatkan nilai yang baik di sekolah. Tidak adik-adik. Nah, dari pengalaman Rasul Paulus tadi, berdasarkan bacaan yang kita baca tadi adik-adik, kita diajarkan oleh Rasul Paulus bahwa tidak hanya dalam keadaan senang kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya adik-adik? Bersyukur itu kita harus lakukan dalam segala hal. Biar dalam keadaan susah, meskipun adik-adik sekarang sedang sakit, meskipun kita semua sekarang ada dalam pandemi corona, atau pada saat kita tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya makanan, Rasul Paulus mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, selalu mengucap syukur. Ada banyak hal yang harus kita syukuri meskipun tidak dalam keadaan senang. Itu Rasul Paulus ajarkan adik-adik. Apalagi adik-adik yang boleh kita teladani dari Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi. Ya, kita diajarkan untuk bisa saling membantu dengan sesama di sekitar kita. Ya, Rasul Paulus tadi dia tidak bisa keluar karena terpenjara, tetapi dia bisa membagikan nyanyian sukacitanya melalui surat-surat yang dia tulis, yang dia sampaikan kepada jemaat. Akhirnya apa adik-adik? Jemaat itu terus bertumbuh. Nah, itu juga yang harus kita kerjakan adik-adik. Kita harus saling membantu dengan sesama di sekitar kita. Seperti apa? Seperti yang disampaikan pada firman Tuhan minggu lalu. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara mengasihi sesama. Kasih adik-adik. Nah, jika ada teman yang membutuhkan bantuan, dengan kasih kita harus saling membantu. Jika ada teman-teman atau saudara yang sakit, dengan kasih kita harus saling mendoakan. Kalau mama, papa, atau oma, opa datang minta pertolongan pada kita, harus kita tolong adik-adik. Dengan sukacita kita menolong mama, papa, kita membersihkan rumah, kita merapikan tempat tidur, kita menyapu halaman, kita cuci piring. Itu semua bentuk apa adik-adik? Iya, bentuk peduli kita, kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman, kepada saudara, kepada siapa saja. Tuhan Yesus mau agar keberadaan kita yang kecil ini adik-adik, keberadaan adik-adik yang kecil ini selalu memancarkan kasih Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal dan bersaksilah sebagai pengikut Yesus di
di tengah-tengah kehidupan, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan oleh banyak orang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, memberkati kakak layan, memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, kakak punya aktivitas buat adik-adik. Setelah ibadah nanti, kakak ingin kalian untuk mewarnai lembar aktivitas ini yang sudah dibagikan dalam warta jemaat untuk adik-adik semua. Ya, kalian boleh warnai dengan penuh sukacita. Aktivitas ini nanti adik-adik simpan ya. Untuk adik-adik boleh lihat bagaimana Paulus selalu bersukacita dalam memuji Tuhan Yesus. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi yang baru saja kita dengar, ayo kita bernyanyi lagi adik-adik dari Kidung Ceria nomor 265. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus berpesan. Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa menjaga pelihara kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan pada saat ini Tuhan, Engkau yang memperkenankan kami semua, kakak layan bersama dengan adik-adik layan di rumah, kami boleh beribadah Tuhan. Kami boleh bersekutu memuji nama Tuhan dengan cara yang indah ini. Tuhan Yesus, kami telah diajarkan tadi Tuhan untuk selalu bersuka cita di dalam segala hal, seperti Rasul Paulus. Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan, baik di dalam suka, baik di dalam duka, kami selalu mengingat Tuhan, kami selalu bertekun untuk selalu berbagi kasih dengan orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan Yesus, kami adalah alat yang kecil, kami yakin percaya karena perkenan Tuhan, kami boleh dipakai dengan penuh sukacita, boleh menjadi alat untuk orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan.
Kami boleh menjadi adik pelayan yang baik, adik pelayan yang patuh pada orang tua, adik pelayan yang mau mendengar orang tua, adik pelayan yang mau mendengar kepada guru. Bahkan kami Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami selalu sehat Tuhan, boleh menjadi alat untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk semua adik-adik pelayan di mana-mana tempat. Kami yang tidak bisa bertatap muka ini Tuhan, biarlah Tuhan yang menjaga, pelihara, lindungi mereka di dalam kehidupan mereka di rumah. Ya Tuhan, biarlah sukacita selalu mengalir di dalam kehidupan mereka, permainan mereka, sehingga pada saatnya nanti Tuhan kami boleh dipertemukan pula dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya, dan kami tetap mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Tuhan, kami juga teringat akan pandemi corona yang saat ini masih ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, ini semua boleh terjadi karena campur tangan Tuhan. Kami yakin percaya juga Tuhan, Engkau yang akan campur tangan membawa sakit penyakit ini Tuhan keluar daripada tengah-tengah kami. Engkau berkati dokter, Engkau berkati perawat yang boleh selalu bertekun untuk merawat mereka yang sakit karena pandemi corona ini ataupun karena penyakit lainnya. Tuhan juga yang boleh menuntun pemerintah menemukan vaksin atau obat yang sekiranya boleh menjadi alat untuk kami disembuhkan bagi mereka yang terkena sakit penyakit corona, atau bagi kami Tuhan yang sehat ini untuk boleh kiranya menjadi imunitas kami. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk gereja kami GPIB Immanuel Kota Baru. Tuhan Yesus, biarlah persekutuan kami Tuhan boleh terus berkembang, boleh terus tumbuh Tuhan di tengah-tengah masyarakat Kota Baru. Biarlah Tuhan kami semua jemaat yang ada di GPIB Immanuel Kota Baru boleh selalu semakin bertekun di dalam persekutuan kami, meskipun pada saat ini Tuhan kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Mampukan majelis jemaat Tuhan untuk mengelola segala persekutuan kami ini Tuhan, sehingga kiranya boleh berjalan dengan lancar sampai Tuhan perkenankan kami untuk boleh bertatap muka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang melindungi dari segala mara bahaya. Jauhkanlah Tuhan segala sakit penyakit, Tuhan jauhkan segala bencana daripada bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang Kau izinkan boleh kami sampaikan Tuhan dengan tangan kami yang kecil. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh Engkau pakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pelebaran kasih Kristus yang akan dikelola oleh majelis jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini jauh daripada sempurna Tuhan, tapi kami yakin percaya, kami meletakkannya Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami boleh berdoa, kami boleh mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ingat selalu untuk apa? Untuk selalu bersyukur, seperti yang Rasul Paulus tadi ajarkan. Bersyukur di dalam segala hal dengan cara berdoa, bertekun dalam firman Tuhan, dan jangan lupa menolong sesama, memancarkan kasih Tuhan agar kita menjadi saksi sebagai pengikut Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Adik-adik, kakak ajak kalian semua untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian lagi dari Kidung Ceria nomor 256, Hidup Kita Yang Benar. Kristus
menutup dengan bernyanyi Kidung Pria 359, Sudah Waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Adik-adik semuanya, sekarang ibadah kita sudah selesai. Sampai berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan ya. Selamat